akan melawan Vietnam. Kalau saya pasti Indonesia ya nggak sih, harus Tentu dong, kita harus mendukung timnas Iyalah. kita. Betul, walaupun kemarin sempat dibabat ya sama Irak ya. Tapi kali ini kalau misalnya Indonesia menang, tentu akan membuka peluang Indonesia untuk bisa masuk lagi ke babak 16 besar. Harusnya sih ya kita bisa lah dengan strategi yang sudah disiapkan tentunya oleh Sintayong juga ya. Ya, jadi Indonesia dan Vietnam ini sama-sama menelan kekalahan di laga perdana Indonesia versus Vietnam di laga hidup mati kedua tim. Yes, Indonesia ini wajib menang untuk bisa, seperti yang saya bilang tadi, untuk bisa maju ke babak 16 besar yang nanti pertandingannya ini akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Jumat malam ya. Deg-degan ya, Yes, pastinya berarti deg-degan malam ini sekali. ya. Pasti, karena kan kemarin kita udah melihat nih Indonesia kan di match day pertama itu tumbang 1-3 dari Irak. Nah, kemudian kan Vietnam ini juga dihajar Jepang 2-4. Ya sebenarnya Indonesia kalah, kemudian Vietnamnya juga kalah. Makanya di sini kalau misalnya Indonesia bisa menang, harusnya kita bisa lolos lagi nih. Kita optimis ya, supaya Betul. peluangnya nanti semakin besar. Yes. Dan memang pelatih Sintayong ini diprediksi masih mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dan ada beberapa nama yang di laga melawan Irak sebagai starter harus puas di bangku cadangan. Ya nih, kalau untuk persiapan dari timnas dan bagaimana pertandingannya, kita langsung aja ya, kita menghubungi pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya KBRI Doha, ada Pak Ali Murtado. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Ali. Selamat siang Mas Jason, Mbak Iya, Jessi, apa Pak. kabar? Kabarnya baik. Kabar baik, Pak Ali. Siap. Terima kasih Pak Ali telah bergabung. Pak Ali, boleh dong gambarkan ke kita menjelang nanti malam ini match day antara Indonesia Vietnam, kemeriahannya, antusiasmenya seperti apa di sana? Iya, meriah sekali karena bagi Indonesia sebenarnya Piala Asia ini bukan hanya soal perayaan kehadiran timnas ya setelah 15 tahun absen di Piala Asia, tetapi juga ini adalah ajang promosi kita, sebenarnya promosi dari Indonesia di Qatar, terutama promosi budaya. Jadi Mas Jason, Mbak Jessi, selain pertandingannya sendiri, kita pastikan akan support ke lapangan, ribuan penonton akan kita kerahkan. Tapi jangan lupa kita juga menyiapkan lebih dari 20 pertunjukan budaya Indonesia di Qatar sepanjang Piala Asia ini. Jadi bagi kita ini akan sangat meriah ya bagi Indonesia, diaspora Indonesia di sini. Pak, pertunjukan budayanya nanti seperti apa? Boleh mungkin disampaikan, diceritakan? Ya, jadi kita banyak sekali siapkan, ada seni angklung, kemudian ada tari juga, ada nyanyian juga. Jadi kita tersebar di banyak fun zone seperti di Qatar Cultural Village, di stadion, di seputaran stadion kan kita punya beberapa fun zone ya, panggung ya. Dan jangan lupa kita juga punya pavilion Mbak Jessi namanya di Lusail Boulevard. Ada pavilion Indonesia di sana. Jadi semacam base camp bagi supporter Indonesia. Di sana juga kita sediakan TV untuk nonton bareng timnas kita. Jadi pertunjukan budaya ini tersebar di beberapa titik di Qatar. Kita sudah arrange itu semua dengan diaspora Indonesia yang ada di Qatar. Wah, keren banget nih ya. Berarti animonya atau antusiasmenya cukup tinggi di sana sampai ada base camp untuk para supporter Indonesia di sana. Kalau bisa digambarkan sebanyak apa sih sebenarnya para pendukung Indonesia yang ada di base camp di sana dan nanti yang mungkin akan siap juga nonton atau dukung langsung timnas Indonesia di sana? Iya, jadi Mas Jason, memang untuk pertandingan dengan Vietnam ini, stadion yang akan kita gunakan itu jauh lebih kecil dengan pertandingan dengan Irak kemarin ya. Akibatnya memang kapasitas stadion juga lebih sedikit dan banyak dari WNI kita yang harus berjuang ekstra untuk mendapatkan tiket. Nah, mengetahui bahwa ada beberapa WNI yang tidak mendapatkan tiket, kita juga sarankan untuk datang ke base camp kita. Kita sarankan juga untuk datang di fun zone begitu. Dan jangan lupa, walaupun datang di fun zone dan hanya nonton bareng, kita sarankan kepada seluruh fans Indonesia untuk membawa atribut-atribut Indonesia. Jadi ini sekalian promosi kita. Jadi kalau misalkan ada yang pakai batik, pakai jersey timnas juga, bisa pakai jersey timnas, atau ada yang punya blangkon seperti saya juga bisa digunakan. Karena ajang Piala Asia ini kan Qatar kedatangan banyak sekali turis ya, bukan hanya dari Timur Tengah, tapi juga dari negara-negara Asia yang lain. Jadi ini kesempatan emas bagi kita untuk promosi. Jadi jangan patah arang bagi mereka yang tidak kedapatan tiket.
kita bisa datangi fan zone dan kita tetap bisa promosikan Indonesia di sini. Pak Ali, jadi benar ya Indonesia masuk daftar pembeli tiket terbanyak Piala Asia di 2023, Pak? Ya, betul. Sesuai data yang kami terima, kita masuk salah satu yang terbanyak ya. Walaupun bukan yang paling banyak ya, tapi karena diaspora kita juga Mbak Jessi di sini lumayan besar ya. Ada sekitar 20.000 diaspora Indonesia di Qatar. Dan mereka rata-rata bekerja di sektor-sektor profesional seperti migas begitu. Jadi mereka ada kesempatan untuk nonton, mereka bawa keluarganya. Jadi insya Allah sore ini pertandingan dengan Vietnam kita akan merah putihkan stadion. Waduh, kita merah putihkan stadion di sana. Pak Ali, ada nggak sih persiapan-persiapan khusus yang Pak Ali tahu atau Pak Ali dapat informasinya dari para supporter nanti? Mungkin udah nyiapin yel-yel atau mungkin ada nanti kostum-kostum khusus selain kostum berbau budaya yang nanti akan dibawa di sana? Ya, Mas Jason, sejak awal KBRI Doha itu terlibat langsung berkoordinasi dengan pihak AFC. Kita juga bahkan bentuk satu wadah supporter namanya Ultras Garuda Qatar pada 14 Oktober yang lalu ya tahun yang lalu 2023. Sengaja kita bentuk untuk mengkoordinasikan supporter Indonesia di Piala Asia ini. Jadi persiapan kita sudah panjang dan kepada mereka kita juga sudah siapkan beli drum begitu ya untuk meramaikan, yel-yel, koreografi, dan jangan lupa kita juga berkoordinasi dengan pihak penyelenggara untuk memblok tiket. Jadi ada satu kawasan, ada satu blok seat gitu ya yang kita gunakan untuk supporter Indonesia sengaja. Dan kenapa kita sampai blok seat itu? Karena itu untuk memudahkan kita dalam memberikan yel-yel atau nyanyian untuk menyemangati timnas kita. Jadi memang persiapannya sudah sangat matang dan KBRI terlibat langsung dalam persiapan itu. Persiapannya sudah sangat matang dan melihat fansnya dan juga pendukungnya ini sudah sangat bersemangat termasuk Pak Ali dengan atributnya. Tapi Pak Ali kita juga pengen tahu Pak, kalau dari Bapak kira-kira prediksinya gimana nanti malam Pak? Skornya berapa nih Pak Ali kira-kira? Pasti optimis ya, kita akan menang lah ya dengan Vietnam. Kita juga sudah punya pengalaman ya waktu ajang SEA Games kemarin juga kita bisa mengalahkan Vietnam bahkan meraih emas. Jadi saya kira kesempatan kita terbuka lebar, apalagi komposisi pemain kita juga kan banyak pemain-pemain muda ya. Saya percaya betul timnas Garuda akan dapat poin maksimal dalam pertandingan malam ini. Oke, pokoknya kita doain semoga di sana para pemain timnas ini bisa bermain dengan strategi terbaik, mentalnya nggak kalah, karena ini kan adalah salah satunya peluang untuk bisa lolos ke sana. Dan yang terpenting juga supporternya harus tertib dan juga harus tetap semangat untuk menjaga supaya tim Indonesia bisa terus terenergize. Terima kasih Pak Ali Murtado telah bergabung bersama kami di Newsline. Nah, Jessica, kembali kita lanjutkan informasi ini terkait dengan masih jelang match day antara Indonesia dan Vietnam, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada seluruh pemain timnas Indonesia untuk fokus menjalani pertandingan melawan Vietnam. Bahkan Erick juga menjanjikan bonus besar untuk skuad Garuda jika Jordi Amat dan kolega bisa meraih kemenangan saat melawan Vietnam dan Jepang pada laga pamungkas Grup D Piala Asia Qatar 2023. Dan saat ditemui usai penandatangan MOU groundbreaking di Gedung Dana Reksa Jakarta Pusat Kamis pagi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta skuad Garuda untuk fokus saat melawan Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia Qatar 2023. Iya, Erick Thohir ini berharap tim Merah Putih bisa meraih kemenangan demi meraih 3 poin. Untuk memotivasi semangat skuad Garuda, Erick pun menjanjikan bonus besar jika skuad Garuda bisa meraih kemenangan saat lawan Vietnam dan Jepang pada laga pamungkas grup di Piala Asia 2023 Qatar. Erick Thohir menilai prestasi tinggi dalam mengharumkan bangsa Indonesia harus diimbangi dengan apresiasi, salah satunya dalam bentuk bonus. Vietnam menang sama Jepang menang, alhamdulillah, itu bonus. Itu bonus gede, ya nggak? Jangan dibalik itu, belum ada prestasi bicara bonus terus. Lo bener dong, fair nggak? Hah? Ada hasil, pasti bonus, apalagi Pak Jokowi. Kemarin SEA Games bonus, ya nggak? Nah, cuman saya mau, jangan dibalik gitu. Ya, kalau sama Vietnam, sama Jepang menang, bonus gede. Nah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.